Halo semuanya, di sini ada sebuah soal. Jadi ada bola pingpong yang memiliki jari-jari sebesar R. Dijatuhkan dari ketinggian H tanpa kecepatan awal, berarti V0 atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian membentur permukaan lantai dan memantul dengan koefisien kelentingan atau koefisien restitusi sebesar E. Massa jenis bola pingpong adalah Rho dan percepatan gravitasi bumi adalah G. Besar impuls bola tersebut dinyatakan sebagai I, yang ditanyakan adalah persamaan ketinggian atau H yang benar. Nah, sebelumnya di sini kan nggak ada angka-angka yang diketahui dari soal ya, teman-teman. Di sini cuma diketahui bahwa jari-jarinya adalah R, ketinggiannya adalah H, lalu impulsnya adalah I, percepatan gravitasi adalah G, dan seterusnya. Pokoknya tidak ada angka yang diketahui. Nah, hal itu menunjukkan bahwa persamaan ketinggian atau H yang harus kita dapatkan itu tuh tidak boleh ada huruf atau ada besaran selain yang sudah diketahui dari soal. Nah, kita udah diketahui ya soalnya seperti ini, dan ini adalah yang ditanyakan. Kemudian ini ada pilihan jawabannya. Agar lahan buat ngerjain soalnya itu lebih luas, jadi pilihan jawabannya bisa kita hilangkan terlebih dahulu, nanti kita munculkan lagi di akhir setelah kita dapat hasilnya. Sehingga bisa kita tulis dulu kayak gini ya teman-teman soalnya. Nah, rumus utama yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan ketinggian adalah rumus dari impuls. Besarnya impuls itu akan sama dengan perubahan momentum, yang mana rumus momentum itu adalah massa dikali kecepatan, berarti I itu akan sama dengan M dikali V2 min V1. I adalah impuls, M adalah massa, V2 adalah kecepatan akhir, dan V1 adalah kecepatan awalnya. Nah, kita perhatikan, tadi kan udah kita bahas ya di awal kalau misalkan ada persamaan yang, ada soal yang kayak gini, yang cuma menyebutkan besaran-besarannya aja, R, H, E, I, Rho, kayak gitu. Berarti huruf-huruf selain yang diketahui pada soal itu merupakan sesuatu yang tidak kita ketahui gitu. Jadi harus kita cari berapa. Nah, di sini kan I atau impuls itu diketahui ya dari soal bahwa impuls bola dinyatakan sebagai I. Sehingga I ini itu berarti udah diketahui dari soal. Nah, M atau massa itu tidak ada di bagian soalnya sehingga belum kita ketahui. Maka kita harus cari berapa besar M, V2 juga sama gak diketahui, V1 juga sama gak diketahui. Maka sebelum kita cari H-nya, bagaimana persamaan ketinggian, berarti kita harus tahu dulu berapa massanya, V2 dan V1. Nah, kita mulai dari massa bolanya terlebih dahulu. Di sini kita bisa mulai dari rumus Rho atau massa jenis, yang mana massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Nah, kita perhatikan di sini kan bendanya itu adalah bola pingpong. Berarti berbentuk bola ya, sehingga volumenya kita gunakan volume bola yaitu 4/3 VR pangkat 3. Nah, di sini Rho-nya kita tulis saja sebagai Rho karena sudah diketahui dari soal. Nah, sekarang karena kita ingin mengetahui M, berarti 4/3 VR pangkat 3 bisa kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi Rho dikali 4/3 VR pangkat 3 itu adalah M. Nah, di sini kalau teman-teman misalkan penasaran, kok di sini bisa ada V sih, padahal kan tidak diketahui dari soal. Nah, V di sini itu merupakan angka teman-teman, yaitu 3,14 ya. Meskipun tidak kita tulis 22/7 atau 3,14. Jadi V di sini bukanlah besaran, tapi V di sini itu adalah angka gitu. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai V. Meskipun tidak diketahui dari soal, jadi bisa kita tuliskan sebagai V kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mencari kecepatan awalnya. Nah, di sini kita perhatikan dulu nih teman-teman. Berarti kan bola pingpong itu akan dijatuhkan ke bawah. Kemudian nanti akan memantul ya, misalkan ini adalah lantainya, lalu nanti akan kembali ke atas. Arahnya itu kayak gini. Nah, yang ingin kita ketahui adalah di sini V1 dan ini adalah V2. Jadi V1 itu adalah sesaat sebelum menumbuk tembok, dan V2 adalah sesaat setelah menumbuk tembok. Kayak gitu. Nah, V1 itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, kita masukkan nilainya. V0 itu adalah 0 ya, karena dari soal diketahui bahwa bola pingpong itu jatuh tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya adalah 0, 2GH-nya kita tulis saja. Nah, kenapa 2GH-nya bisa kita tulis aja? Karena kan G-nya nih sudah diketahui dari soal. H-nya juga
H-nya itu merupakan suatu yang ingin kita ketahui. Berarti bisa kita tulis aja kayak gini. Nah, V1 kuadrat, 0 kuadrat itu adalah 0, berarti V1 kuadrat akan sama dengan 2GH. Nah, di sini V1-nya kan kita ingin mengetahui V1 aja, sedangkan di sini bentuknya dalam kuadrat, berarti kita bisa akarkan. V1 itu akan sama dengan akar 2GH. Nah, tetapi di sini ada yang perlu kita perhatikan lagi nih, teman-teman. Di sini kan dari gambar itu bisa kita lihat ya, bahwa mula-mula itu berarti bolanya bergerak ke bawah. Lalu akhirnya bola itu akan bergerak ke atas. Di sini bisa kita lihat bahwa arahnya itu saling berlawanan. Nah, karena kecepatan itu merupakan besaran vektor, sehingga di sini tandanya itu harus berlawanan. Jadi kalau misalkan V1 itu mau positif, maka V2 itu harus negatif. Atau sebaliknya, V2 itu negatif dan V1 itu positif. Di sini teman-teman bebas menentukan mau V1 positif atau V2 negatif, tapi di sini kita ambil aja V1 yang negatif ya. Jadi V1 akan sama dengan min akar 2GH, kayak gitu. Oke, sekarang langkah yang ketiga, kita akan cari berapa besar kecepatan akhirnya. Untuk mencari kecepatan akhir, kita tidak akan gunakan persamaan ini, tapi kita akan gunakan persamaan koefisien restitusi. Nah, jadi koefisien restitusi itu merupakan perbandingan dari kecepatan akhir dan kecepatan awal. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kecepatan awalnya itu sudah diketahui sebesar akar 2GH. Di sini, kita tanda negatifnya jangan dimasukkan ke dalam persamaan, teman-teman. Jadi, tanda negatif di sini cuma menunjukkan bahwa arahnya itu saling berlawanan. Tadi kan berarti kalau V1 ingin negatif, V2 itu harus positif, maka di sini tanda negatifnya tidak kita masukkan. Nah, karena kita ingin tahu V2, akar 2GH-nya bisa kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi, akar 2GH itu akan sama dengan V2. Nah, kita udah tahu ya, M-nya berapa, V1-nya berapa, dan V2-nya itu berapa. Nah, sekarang kita akan ke langkah yang keempat, yaitu mencari persamaan ketinggian dengan menggunakan persamaan yang ini nih, teman-teman. Kita tulis dulu persamaannya kayak gini, lalu kita masukkan M-nya adalah 4/3 rho VR pangkat 3, V2 adalah E akar 2GH, dikurangi dengan V1-nya itu negatif akar 2GH. Nah, ini negatif dikalikan dengan negatif itu adalah positif ya. Jadi bisa kita tulis juga nih kayak gini. E akar 2GH ditambah akar 2GH. Karena sama-sama memiliki akar 2GH, maka akar 2GH-nya bisa kita keluarkan nih dalam kurung. Jadi yang di dalam kurungnya itu adalah E, karena kan E dikali akar 2GH adalah E akar 2GH, 1 dikali akar 2GH adalah akar 2GH. Jadi persamaannya bisa kita tulis seperti ini ya, teman-teman. Di sini kita cuma ubah bentuknya aja. Nah, di sini kan kita ingin mengetahui persamaan ketinggian atau H, sedangkan di sini dalam bentuk akar. Maka, kita harus hilangkan akarnya itu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, semua besaran-besaran dan angka-angka yang ada di sini kita kuadratkan semuanya. Jadi, I dikuadratkan adalah I kuadrat, 4 dikuadratkan adalah 16, 3 dikuadratkan adalah 9, rho dikuadratkan adalah rho kuadrat, V dikuadratkan adalah V kuadrat, R pangkat 3 dikuadratkan adalah R pangkat 6, E ditambah 1 dikuadratkan adalah E ditambah 1 kuadrat, lalu akar 2GH dikuadratkan, akarnya itu akan hilang, jadi 2GH. Kemudian selanjutnya, di sini, 16 dan 2 itu bisa kita kalikan nih. 16 dan 2 di sini. 16 dikalikan dengan 2 itu adalah 32 ya. Untuk yang lainnya kita tulis ulang, tidak ada perubahan. Nah, lalu langkah selanjutnya kita sudah sampai ke persamaan ini. Di sini kita ingin mengetahui berapa besar H, maka semua hal yang ada di ruas kanan kecuali H itu kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, di sini kan 9 itu berada di bawah ya atau di bagian pembagian, berarti akan berada di atas bersama I kuadrat. 9I kuadrat, lalu bagian bawahnya sisanya 32 dikali rho kuadrat dikali V kuadrat dikali R pangkat 6 dikali E tambah 1 dikuadratkan dikali 6. Sehingga persamaan H-nya itu bisa kita tulis kayak gini, yaitu 9I kuadrat per 32 V kuadrat G rho kuadrat E ditambah 1 dikuadratkan dikali R pangkat 6. Kita cuma ubah bentuknya aja biar ada yang sesuai dengan pilihan-pilihan jawabannya gitu. Nah, sekarang kita lihat yang sesuai itu adalah
9i kuadrat dibagi 32v kuadrat G, rho kuadrat, ditambah, ini bukan ya, bukan pilihan jawaban B, berarti yang C. 1 ditambah dikuadratkan, ditambah 1 sama 1 ditambah itu sama-sama aja, dikalikan dengan R pangkat 6. Maka dari itu pilihan jawaban yang benar adalah C, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.